Zaman sekarang kita baru jiwanya baru muda gitu ya, belum merupakan jiwa lampau. Lah maka dari itu diturunkanlah leluhur di zaman lampau yang mungkin ratusan bahkan ribuan tahun hadir di wadah di era zaman sekarang. Itu tujuannya apa, Pak? Ini berkaitan yang namanya energi. Mereka menyimpan energi Tuhan, energi kedamaian. Maka dari itu, dari orang-orang atau jiwa-jiwa lampau yang turun ke wadah baru di zaman era sekarang ini, mereka bagikan cahaya. Karena dunia sedang mengalami sebuah kegelapan. Lah, bagi siapa saja yang mau mendekati cahaya itu, maka dia akan tersinari. Dia akan mendapatkan pencerahan. Gitu. Walaupun jiwanya itu hanya belum mengalami perjalanan jiwa yang panjang, tetapi ketika dia mau, makanya istilahnya bejo bejane wong lali sesugi hayu ning kabejan wong kang eling nalas padha, maka mereka akan mendekat pada sebuah cahaya itu. Misalkan ini ada cahaya nih, wah itu ada lampu nih, ya kan, mereka akan mendekat. Tetapi bagi yang nggak eling ya dia masih terjebak pada zona nyamannya dia, kan gitu. Maka dari itu kan fungsinya jiwa-jiwa lampau ini ibaratnya di sini kasih satu tiang cahaya, di sana kasih satu tiang cahaya, di sana kasih satu tiang cahaya. Akhirnya orang pada mencari cahaya, mendekatkan di mana letak keberadaan cahaya itu, dan akhirnya mereka mendapatkan pencerahan. Lah orang yang menginginkan mendapatkan pencerahan itu yang dibilang wong sing eling lan waspada. Maka dari itu kuncinya ketika kita, walaupun jiwa kita masih belum mengalami perjalanan panjang dalam jiwa itu, maka dasar utama adalah eling lan waspada. Dengan eling lan waspada itu nanti akan cenderung akan diarahkan pada cahaya, letak di mana letak cahaya itu sedang singgah. Akhirnya mereka menerima pencerahan, menerima cahaya terang. Dan cahaya terang itu berasal dari mana? Cahaya Tuhan yang sifatnya memberikan kedamaian, memberikan sebuah kesadaran, memberikan sebuah kecerahan. Nah itu berarti mendekat kepada Tuhan ini. Iya, itu pada sang istilahnya cahaya ya. Iya, leluhur jiwa lampau itu mewakili Tuhan itu sendiri sebenarnya. Karena mereka sudah melampaui yang namanya titik nol. Jadi mungkin bagi para penganut yang agamanya apa, mungkin bisa melakukan ibadah, yang agamanya B bisa melakukan ibadah apa, yang tentunya nanti tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Iya. Oke, ini terkait masih dengan tema yang tadi. Saya ingin tanya kepada Mas Tinus kali ini tentang bagaimana cara menyelaraskan tujuan hidup pribadi dengan nilai-nilai spiritual. Jadi kita kan harus bisa menyelaraskan tujuan hidup ini dengan nilai-nilai spiritual tentunya. Nah ini kan memang ya sangat-sangat tidak mudah untuk menyelaraskan ini, apalagi di kehidupan modern yang serba glamor, serba apa ini, serba materialistis dan sebagainya. Silakan Mas. Makanya itu kan saya kembalikan kan tadi kan menempuh damai ya, dengan jalan damai, menempuh damai dengan jalan damai. Maka ada istilah kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Artinya kita harus mengurangi konflik-konflik yang terjadi. Sesuatu ketidakdamaian itu bagian dari konflik, gitu. Termasuk mungkin menyembuhkan luka batin. Kita tentunya kan semua manusia punya cerita-cerita yang negatif, cerita suram toh. Sakit hati, sakit batin, sakit pikiran itu harus dibersihkan, ya kan?
Makanya untuk mencapai kebersihan hati, kebeningan pikiran itu kan harus dibiasakan. Misalkan kita dibentur dengan sesuatu yang membuat kita terpancing emosi kita, maka secepatnya kita menyadari jangan terpancing dan terbawa oleh suasana itu. Tetap pada kita mengingat damai, jangan sampai kita misalkan orang mendapat omongan jelek, akhirnya terpancing kan, ya kan? Makanya saya filosofikan dengan angka lagi, 1 kali 1 sama dengan 1 konflik maksudnya. 2 konflik kali 2 konflik sama dengan 4. 3 konflik kali 3 konflik sama dengan 9. Semakin tinggi konflik yang istilah sesuatu yang berlawanan, dilawan dengan berlawan, perlawanan dilawan dengan perlawanan, ya kan? Akhirnya semakin besar, semakin tinggi konflik itu. Maka setiap kita mengalami keberlawanan itu, jangan sampai kita balas dengan perlawanan. Maka kalikanlah dengan 0 tadi. 1 kali 0 sama dengan 0. Ini logika matematika, itu istilahnya filosofi dari sebuah angka. Karena angka itu sesuatu yang mutlak. Tercipta angka ini kan dari proses putaran bumi. Jadi ini mutlak. Angka-angka ini sifatnya mutlak dan ada makna di situ. Jadi 1 konflik kali 1 konflik sama dengan 1, cuman 1 aja. 2 konflik akhirnya dilawan dengan 2 konflik menjadi 4, tambah besar kan. 3 misalkan jadi 4 kali 4 16. Semakin gede konflik yang terjadi. Ketika kita mendapat perlawanan, jangan dibalas dengan perlawanan, tapi balaslah dengan damai. Maka untuk memecahkan konflik ini tidak terjadi, hadapilah dengan sebuah kedamaian itu. Dengan cara tersenyum, dengan cara mengalah, dengan cara menghindar, dengan cara mengabaikan agar tidak terpikirkan, terbawa perasaan, berusaha belajar damai. Maka saya kembalikan, damai kan ibarat sesuatu yang tidak biasa, ya kan? Membiasakan sesuatu yang tidak biasa untuk dibiasakan agar terbiasa dan akhirnya menjadi kebiasaan. Prosesnya kan itu. Maka ketika kita mendapat perlawanan, itu kan konflik, jangan kita lawan. Misalkan kita jawab aja, terima kasih atas ucapanmu, semoga kamu diberikan kesadaran, Allah didoakan semoga kamu berikan kesadaran atau eling, atau menghindar gitu kan. Banyak cara itu untuk tidak kita terbawa untuk akhirnya melawan. Karena apa? Melawan itu sesuatu yang sifatnya kita harus mengeluarkan energi, menguras energi gitu. Ya, tapi ini ada yang komentar ini. Kalau toh kita nanti istilahnya bersabar, menerima, misalnya ada orang yang menyakiti kita, konflik dengan kita mengalah terus. Itu kan sampai kapan kita mengalah terus? Ini jangan-jangan kita terus nanti tambah runyam, tambah diinjak-injak. Gimana pendapatnya Mas Dimas? Maka dari itu kan menghindar, jalan satu-satunya. Mengalah atau menghindar kan banyak cara nih, mengalah atau menghindar. Karena gini, ketika kita berada di jalan, benar-benar di jalan Tuhan, yang namanya damai itu pasti suatu saat akan menerima keberuntungan. Tuhan itu tidak sejahat itu. Jika manusia mengalah itu akan terjadi kekalahan, itu mindset manusia itu sendiri, pikiran manusia itu sendiri, kehaluan dari pikiran manusia itu sendiri. Tetapi kekuatan Tuhan itu adalah kekuatan yang paling dahsyat. Angka 0 itu bisa meleburkan segala konflik, yaitu damai. Maka dalam ajaran Buddha pun adalah satu-satunya adalah damai, cinta kasih, ya kan? Kita membawakan sifat Tuhan, cinta kasih dengan suasana yang damai. Damai kan adalah suasana, sedangkan cinta kasih adalah sifat.
ya kan? Nah, ketika kita melakukan suatu perlawanan, kita kan harus butuh energi dan harus menguras energi. Ketika kita butuh energi dan menguras energi, itu akan merendahkan vibrasi kita. Ketika saat vibrasi itu merendah, maka frekuensi kita juga akan rendah. Cahaya kita akan buruk dan terciptanya cahaya yang buruk ini akan memperburuk kehidupan kita sendiri. Kan gitu. Iya. Namun sebaliknya, ketika kita berperan sebagai sifat Tuhan, yaitu cinta kasih dalam suasana yang namanya damai, itu kita tidak hanya sebagai membutuhkan energi, tetapi kita sebagai pembangkit energi. Maka orang yang tercerahkan itu, dia membangkitkan energi, dia transfer ke energi orang lain. Kita sebagai charger, the master charger. Kita sebagai charger. Nah, charger ini butuh arus yang seimbang, butuh master yang namanya charger. Dan kita sebagai charger, pengecasan, memberikan energi, bukan sebaliknya bahwa malah kita mengeluarkan energi. Nah, the master charger itu adalah sifat nol. Ketika kita membawakan sifat Tuhan, yaitu cinta kasih dengan suasana yang damai, energi kita, vibrasi kita langsung melonjak. Dan frekuensi kita akan naik jangkauannya. Ketika frekuensi kita tinggi, kualitas cahaya kita semakin tinggi. Disitulah kekuatan Tuhan yang kita miliki. Kita termanifestasi dalam wujud Tuhan itu sendiri. Dan di situ kita akan bisa memberikan energi. Mana ada orang bisa memberikan energi orang lain tanpa jalan spiritual? Tidak ada. Itu bisa melakukan penyembuhan secara psikis orang, bisa disembuhkan dengan sebuah energi. Rata-rata orang spiritual, mereka menyalurkan sebuah energi, mereka menjadi charger, melakukan charging. Ini relate dengan Wu Wei memang. Konsep Wu Wei yang diajarkan Lao Tse itu memang sepertinya memang mengajarkan dalam kepasifan, dalam tanda kutip, tapi sepertinya kita memang pasif, tapi dalam kepasifan, kediaman kita itu memang ada power yang tersembunyi di situ. Oke, mungkin saya beralih ini tentang masalah salah seorang ini tentang spiritualitas. Ada yang ada yang sering mengatakan bahwa spiritualitas itu termasuk menghilangkan kemelekatan, keakuan, ego dan sebagainya. Iya. Cuman ada faktanya, kemarin juga ya saya ketemu beberapa tokoh itu, ternyata mereka itu masih sering komplain, mengeluh dan sebagainya. Jadi saya juga berpikir mereka hanya bisa mengajarkan kepada seseorang, tapi prakteknya pada dirinya sendiri kok masih nol gitu. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi gitu? Mungkin Mas Dinis bisa menjelaskan. Padahal secara teori ini sampai buka kelas yang diikuti banyak peserta, tapi di balik kelas, di kehidupan yang real, ini orangnya sebenarnya ya amburadul juga. Nah, gimana ini menurut Mas Dinis? Karena apa yang dialami orang itu bukan pengalaman, Pak, tapi pengamatan yang kemudian langsung ke penerapan. Orang belajar ilmu pengetahuan tentang apapun aspeknya, pengamatan, pengalaman, baru penerapan. Jangan sampai pengamatan, penerapan, sedangkan pengalamannya belum pernah. Terus di mana letak yang namanya ilmu kasunyatan? Iya kan? Yeah. Itu artinya ilmu pengamatan, pemahaman dari sebuah sesuatu yang di luar dari diri kita.
Berarti mungkin dapatnya dari baca-baca buku. Iya. Karena mungkin dia rajin baca buku, akhirnya pengetahuan tentang itu dia dapat ya. Orang kalau pernah menderita karo sama belum, cara ngomongnya beda, Pak. Contoh spiritual ya. Spiritual ngalami bener-bener dengan spiritual karena belajar dari entah literasi atau mungkin dari guru. Dari ngomongnya energinya beda. Kayak apa itu cirinya itu? Dari energinya beda, Pak. Dan hanya orang tertentu. Iya. Ya, kalau kita ngomong energi kan susah kan. Ya, maka dari Absurd itu kan, tidak semua kan, orang paling tidak itu mungkin bisa diamati atau kayak apa, mungkin ciri-cirinya. Mungkin bahasanya kayak apa atau intonasi dan sebagainya. Kalau kita ngomong energi itu mengukurnya kan susah. Nah, maka dari itu kan banyak orang tertipu. Makanya untuk mencapai, karena gini ya Pak, dorongan hati untuk mencapai itu kan sekarang lagi booming ya Pak. Untuk mencapai yang namanya spiritualitas itu tadi. Betul. Istilahnya hegemoni. Ini sangat signifikan. Hingga orang direwangi bayar ibaratnya dengan sekian besar. Iya, mahal. Iya. Justru malah mereka tertipu dengan keadaan itu. Tetapi di balik itu mereka mendapat ilmunya. Tetapi tergantung orang itu juga. Dia pengamat, orang kan pengamatan dulu ini. Pengamatan itu entah bisa dari literasi, entah itu dari seorang yang bicara, dari ahli gitu kan misalkan. Terus ada yang kita belajar dari alam langsung. Misalkan kita mengamati tumbuhan atau hewan atau air atau api, ibaratnya seperti itu. Nah itu kan pengamatan ini. Kita melakukan pengamatan ini. Penganalisaan, pengamatan, pemahaman. Dan setelah itu kita digembleng. Maka ketika orang dijatuhkan kan digemblengkan. Tuhan itu tidak memberikan jalan literasi, tapi benar-benar mengalami keterpurukan hingga pada yang namanya kematangan mentalitas. Mentalnya harus dibangun dulu untuk mencapai kesadaran. Itu tidak langsung sadar, karena gini, kesadaran di sini kan ini kejernihan pikiran yang ada di otak, ini kefokusan, ini kan kefokusan kan awas, ini kan kewaspadaan atau analistiknya itu. Nah ini kan kecerdasan yang kelenjar pineal ini. Terus di sini kan kesadaran, artinya sadar itu kan tidak lupa atau iling, mencapai benar-benar kita sadar, tidak tidur gitu kan. Maka disebut awakening, bangun biar kita sadar. Nah itu di awal dari sebuah kefokusan. Kita melatih kefokusannya dengan jalan meditasi. Ini otak besar. Ini kan disimbolkan Brahma. Brahma itu kan jagat atas, jagat tengah, jagat bawah. Segala apapun memori kehidupan tersimpan di sini. Dan ini harus dibeningkan. Yeah. Nah ini butuh fokus. Ini bening. Nah ini otak kecil. Otak kecil kan untuk mencapai keseimbangan. Nah, keseimbangan ini tergantung pada cakra jantung. Nah, mental ini yang bagi seorang awam itu untuk mengamati sedetail itu kan jelas tidak bisa melihat cakra jantung, mahkota dan sebagainya. Itu kan tidak bisa. Paling tidak mungkin Mas Dinis bisa memberi nasihat. Mungkin ketika para orang-orang yang pengen belajar spiritual, mengikuti kelas atau seminar atau dan lain sebagainya, dengan melihat sosok figur A, B, C dan sebagainya, bagaimana biar nanti itu para pelaku itu nggak sampai istilah kebrusuk gitu loh, hegemoni lah. Jadi biar bisa tepat dalam memilih nanti orang-orang yang sekiranya bisa membimbing dalam hal spiritual. Iya. Karena biasanya mereka itu juga sudah bayar mahal. Ternyata mereka yang pengajarnya itu sendiri masih teori tok. Jadi sekedar ini apa namanya, kayak apa dibilang untuk keuntungan ibaratnya kan gitu. Iya, ya. Iya. Komersilan. Nah gitu kan. Jadi makanya kan dilihat dari orang cara bicaranya kelihatan.
Jadi ini orang itu belajar dari buku. Apa lemes, apa harus semangat berteriak-teriak atau gimana itu Mas? Sekarang gini, ya saya kembalikan sebuah cahaya ini Pak. Lah cahaya ini kan ada yang namanya fata morgana atau pembiasan, ya kan? Lah ini orang ini kan berbondong-bondong mencari cahaya ini. Nah di sini pembiasan, di sini cahaya aslinya. Orang kecondong melari ke sana nggak ke sini, ya kan? Padahal cahaya di sini hanya sebuah pembiasan, bukan aslinya gitu. Sing asli nih gini kan gitu kan. Nah, maka dari itu kan orang kan berbondong, ada yang ke sini, ada yang ke sini, ibaratnya kan gitu. Lah maka itu ini bagian dari seleksi alam. Jadi orang itu memang ada siklus yang namanya keberuntungan tadi. Keberuntungan itu diambil dari perjalanan di sebelumnya, entah kehidupan sekarang atau sebelumnya sekarang, yaitu sebelum jalur reinkarnasi itu tadi. Karena apa Pak? Yang terbangkitkan belum tentu itu adalah pilihan semesta, karena ini masa final ya alam ini kan. Sudah generasi bencana ke-10, bencana kiamat besar makro. Misalkan dulu ada pernah yang namanya meteor jatuh, terus pembalikan geomagnetik itu sudah pernah terjadi. Jadi pembalikan geomagnetik itu kutub utara pindah kutub selatan, dan itu akan terjadi lagi. Zaman Nabi Nuh itu kan pembalikan geomagnetik, makanya terjadi air ban, dan itu akan terjadi lagi. Nah ini kan untuk mempersiapkan mentalitas, untuk mempersiapkan diri untuk mengalami kejadian-kejadian itu nanti, siap mempersiapkan. Nah kalau kita terkungkung pada sesuatu yang menjadi budaya-budaya yang masih usang ini, kita kan seharusnya kan sudah tidak memakai cara-cara yang mengisolasi ini, mengisolasi bumi ini, tapi kembali pada sebuah keselarasan itu tadi, yang seirama, yang selaras dengan hukum alam. Lah maka dari itu kan saya kembalikan tadi, bejo bejane wong lali sesuki hayune kabejan wong eling lan waspada. Seberuntung-beruntungnya orang lupa, masih beruntung orang yang ingat dan waspada. Kuncinya di situ Pak. Misalkan orang ini yang fata morgananya, ini yang aslinya. Misalkan orang ini tidak menutup kemungkinan dia akan tidak ke sini. Mungkin dengan jalan ini dia akhirnya, oh ternyata yang asli di sana. Nah itu ibaratnya gitu Pak. Jadi tidak jaminan orang yang menemukan sebuah kesalahan itu tidak terarahkan di situ. Makanya kuncinya adalah eling dan waspada. Lah gimana kita harus eling? Satu, kita menunjukkan keluasan hati dulu, gitu. Menerima segala sesuatunya harus fleksibel dan universal, jangan kaku. Kita menerima segala sesuatu yang tidak kaku kan harus butuh yang namanya kerendahan hati dan kerendahan diri. Kerendahan hati itu tidak adanya suatu kesombongan dan keangkuhan. Terus kerendahan diri itu artinya kita tidak merasa congkak, merasa hebat, ibaratnya kan gitu. Lah makanya kan itu nanti akan dengan sendirinya akan diarahkan pada aslinya. Jadi memang untuk mencapai asli itu kan pasti menemukan yang bayangannya dulu, ibaratnya kan gitu Pak. Ya nanti pada akhirnya di situ ada yang nantinya tidak sampai ke situ, masih terkungkung di sini terus. Makanya kuncinya eling lan waspada, dan satu adalah rajin-rajin melakukan meditasi.